Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Humaira S. Adam dengan NIM L02123101. Saya hari ini akan menjelaskan terkait uji toksisitas air lindi TPA Batu Layang Kota Pontianak terhadap ikan nila dengan metode uji renewal test. Ini adalah merupakan paper yang ditulis oleh Bella Maulidia, Suci Pramadita, dan Juniati untuk memenuhi tugas ekotoksikologi perairan. Oke. Oke, di sini aku akan menjelaskan yang pertama latar belakang dari papernya, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dari isi paper tersebut. Oke, jadi air lindi atau air hujan yang ada di TPA itu dihasilkan dari TPA dapat mengandung zat toksik seperti logam berat, bahan organik yang dapat mencemari lingkungan perairan. Nah, instalasi pengolahan air limbah atau IPA memang mengolah polutan, namun belum tentu menghilangkan toksisitasnya. Oleh karena itu, dilakukan uji toksisitas untuk menilai dampaknya terhadap organisme hidup menggunakan ikan nila atau Oreochromis niloticus sebagai hewan uji. Nah, metode yang digunakan adalah renewal test, yakni penggantian larutan uji setiap 24 jam selama 96 jam untuk mendapatkan hasil toksisitas akut yang lebih akurat. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, kita memiliki sampel berupa air lindih dari IPAL TPA Batu Layang Pontianak. Pengamatan yaitu mortalitas ikan yang diamati setiap 24 jam dengan analisis dilakukan menggunakan metode probit untuk menentukan LC50. Nah, terus uji pendahuluan dengan menggunakan konsentrasi 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100% untuk menentukan tingkat toksisitas yang akan digunakan pada uji toksisitas akut. Selanjutnya ada uji toksisitas akut dengan konsentrasi 0,2%, 0,4%, 0,79%, 1,57%, dan 3,13%. Lalu ada parameter morfologi yang diamati berupa warna tubuh, insang, lendir, dan perilaku ikan untuk menilai dampak fisik dari paparan air lindi tersebut. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Jadi hasil dari uji toksisitas ini ditemukan yang pertama adalah kadar BOD, COD, TSS, dan total nitrogen itu melebihi baku mutu menurut Peraturan Menteri LHK nomor 59 tahun 2016. Jadi kita bisa lihat di layar ini ada tabel hasil karakteristik air lindi TPA Batu Layang yang dimana eh, kadar dari BOD-nya, COD, dan TSS, dan total nitrogennya itu ternyata melebihi dari eh, baku mutu menurut Peraturan Menteri LHK nomor 59 tahun 2016. Nah, ini menunjukkan kalau air lindi yang dihasilkan ini mencemari lingkungan dan berdampak buruk pada kualitas air dan kualitas tanah di lingkungan TPA em, Batu Layang Pontianak. Oke, jadi pada uji pendahuluan itu dilakukan paparan air lindi terhadap ikan nila dengan konsentrasi tinggi dari 0,25% hingga 100% untuk mengetahui rentang kematian. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0,25% itu menyebabkan kematian 100% pada 72 jam. Konsentrasi di atas 12,5% itu langsung mematikan seluruh ikan dalam 24 jam. Nah, konsentrasi 0% atau kontrol itu ternyata tidak menyebabkan kematian sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa air lindi ini memiliki tingkat toksisitas tinggi dan pengujian lebih lanjut perlu dilakukan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Nah, pada uji toksisitas utama atau toksisitas akut itu digunakan konsentrasi yang lebih rendah lagi dari uji pendahuluan yaitu 0,2%, 0,4%, 0,79%, 1,57%, dan 3,13%. Nah, dari hasil analisis dengan metode probit itu menggunakan SPSS diperoleh nilai
LC50 itu 2,260%. Artinya konsentrasi air lindi sebesar 2,260% itu menyebabkan kematian di 50% ikan nila dalam waktu 96 jam. Oke, jadi 2,26% ini eh, berada di antara 1,57% dan 3,13%. Oke, lalu LC50 dengan 2,260% yang mematikan ikan nila dalam waktu 96 jam. Berdasarkan nilai LC50 ini, itu dapat dihitung nilai tua atau toxic unit acute atau suatu ukuran kuantifikasi tingkat toksisitas akut dari suatu zat terhadap organisme hidup dalam waktu singkat. Nah, sebagai berikut kita bisa lihat di layar ini, ada rumus jadi 1 dibagi LC250 dikali 100% sama dengan 1/2,260% dikali 100% yaitu 44,248%. Nah, nilai ini tergolong dalam kategori high acute toxicity atau kelas 3 menurut klasifikasi toksisitas Fajasari 2005. Nah, selain itu, eh, ada perubahan morfologi ikan yang terpapar yang diamati seperti tubuhnya pucat, insang pucat, pengeluaran lendir berlebih, pecahnya perut hilang hingga hilangnya organ seperti mata dan ekor. Nah, bagian insang dan seluruh permukaan tubuh yang terlapisi oleh lendir itu merupakan bagian dari pertahanan ikan terhadap toksikan. Nah, produksi lendir yang terlalu banyak itu dapat menghambat insang untuk melakukan pertukaran gas. Selain itu, parameter lingkungan seperti pH, suhu, DO, dan sebagian besar itu masih dalam batas toleransi kehidupan ikan, meskipun pada konsentrasi tinggi DO menurun drastis. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, air lindi dari TPA Batu Layang ini memiliki tingkat toksisitas tinggi dan melebihi baku mutu untuk beberapa parameter kimia. Selain itu, nilai LC50 yang sama dengan 2,26% dan toxic unit acute sama dengan 44,248% ini menunjukkan bahwa ternyata air lindi ini sangat toksik secara akut terhadap ikan nila. Juga terjadi perubahan morfologi dan perilaku pada ikan nila akibat paparan seperti tubuh pucat, insang pucat, pengeluaran lendir berlebih dan pecahnya perut hingga hilangnya organ seperti mata dan ekor. Eh, Disarankan dilakukan uji lanjut dengan metode lain dan spesies yang lebih beragam serta peningkatan efisiensi pengolahan air limbah di TPA Batu Layang. Oke, itulah tadi penjelasan saya terkait uji toksisitas air lindi dari TPA Batu Layang terhadap ikan nila atau Oreochromis niloticus. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.